Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Weni Putri Ningsih, jurusan D3 Perbankan Syariah, kelas B, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hashim Riau. Baiklah, langsung saja. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Sebelum kita mengetahui unsur-unsur manajemen syariah, tentu kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen itu merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa unsur yang saling terkait dan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan ini dikatakan suatu konsep yang mempunyai keutuhan. Maka dari itu, terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka manajemen ini memiliki unsur-unsur yang saling berketerkaitan. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengorganisasian, yang ketiga yaitu struktur organisasi, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Unsur yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih ke arah mana tujuan kita dan untuk menentukan bagaimana tujuan tersebut akan tercapai di masa yang akan datang. Perencanaan ini harus disusun secara rinci dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Maka maksudnya di sini ialah perencanaan ini merupakan suatu planning jika kita ingin mengadakan sesuatu. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan usaha, tentu kita harus merencanakan dulu. Baik itu dari segi perencanaan produk yang akan kita usahakan, tujuannya berapa, tujuan sampai kemana gitu. Jadi ibaratnya seperti misalnya nih kita ingin pergi traveling dengan teman-teman. Tentu sebelum kita pergi traveling kita harus merencanakan dulu ke arah mana kita pergi, berapa hari kita akan pergi, siapa-siapa aja yang akan pergi, dan apa-apa saja yang harus disiapkan sebelum kita pergi. Jangankan hal dari traveling, dari segi usaha atau perencanaan yang akan kita usahakan ke depannya tentu harus mencapai tujuan yang maksimal. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang matang sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan rencanakanlah masa depanmu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Maksud dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya dan merencanakan kehidupan kita sebaik mungkin. Baik itu merencanakan kehidupan untuk kita dunia maupun merencanakan kehidupan kita untuk akhirat kelak. Jadi di sini merupakan landasan dari perencanaan yang matang untuk mengerjakan suatu usaha. Allah menyuruhkan kita untuk merencanakan kehidupan kita. Akan tetapi bukan hanya dari segi kehidupan, tetapi kita juga merencanakan sesuatu yang akan kita bangun atau merencanakan sesuatu kegiatan yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan yang baik di masa yang akan datang. Jika membahas dari sisi manajemen dan implikasinya di bank syariah, perencanaan itu merupakan proses dasar di mana manajemen, di mana pemimpin ataupun pengusaha ataupun manajer memutuskan tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut. Nah, di dalam perencanaan itu biasanya digunakan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan, kapan kita akan melakukannya, dan bagaimana cara kita melakukannya, serta siapa yang akan melakukannya, dan juga cara-cara yang baik untuk melakukannya. Ini harus dengan perencanaan yang baik. Dari segi implikasinya di bank syariah, perencanaan yang baik itu harus melalui beberapa proses kegiatan. Di antaranya yaitu perencanaan, forecasting, yang kedua objektif, yang ketiga polis, yang keempat programs, yang kelima schedule, yang keenam prosedur, dan yang terakhir yaitu budget. Dari segi forecasting, perencanaan forecasting ini merupakan suatu peramalan usaha kita untuk masa yang akan datang. Jadi, dengan unsur forecasting ini di dalam perencanaan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh manajemen bank
dan oleh manajemen bank, implikasinya di bank syariah ialah melakukan peramalan usaha dengan melihat dari sisi internal dan eksternal dari usaha tersebut atau dari bank tersebut. Dari sisi internal maksudnya di sini ialah dari potensi dan fasilitas yang tersedia di bank syariah tersebut, kemudian distribusi dari aktivanya, serta posisi dana yang tersedia, pendapatan serta biaya-biayanya. Kalau dari sisi eksternalnya yang harus dilihat itu ialah dari situasi moneter baik itu lokal maupun internasional, kemudian peraturan-peraturannya, situasi dan kondisi perdagangan atau situasi dan kondisi pasar, baik itu nasional maupun internasional. Kemudian proses kegiatan perencanaan yang kedua yaitu objektif. Objektif maksudnya di sini sama halnya dengan tujuan yang akan dicapai. Jadi objektif atau tujuan ini ialah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Kalau di dalam implikasinya di bank syariah, objektif atau tujuan manajemen bank syariah tidak saja meningkatkan kesejahteraan bagi stakeholder atau bagi para nasabah, akan tetapi juga harus mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam. Ibaratnya mempromosikan baik itu melalui media sosial, mempromosikan dengan cara seminar, dan lain sebagainya. Kemudian proses kegiatan perencanaan yang ketiga yaitu polis. Polis ini dapat berarti rencana kegiatan atau plan of action, atau dapat juga diartikan sebagai suatu pedoman pokok yang diadakan oleh suatu badan usaha atau bank syariah tersebut untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang. Kemudian di dalam bidang kegiatan bank yang perlu dirumuskan dalam wujud kebijakan polis ini umumnya meliputi ada 8 bidang. Yang pertama yaitu tipe nasabah yang akan dilayani, kemudian jenis layanan yang disediakan bagi nasabah, daerah atau wilayah pelayanannya, sistem penyampaian produk dan jasa bank tersebut, distribusi aktiva produktif, kemudian preferensi likuiditas, serta persaingan, dan yang terakhir yaitu pengembangan dan pelatihan staf. Kemudian proses kegiatan selanjutnya dari perencanaan ini ada program. Program maksudnya di sini ialah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan polis atau untuk melaksanakan proses kegiatan yang ketiga tadi yaitu polis. Dan program ini merupakan rencana kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap dan terikat antara ruang dan waktu. Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan di dalam organisasi atau di dalam perencanaan awal. Kemudian proses kegiatan dari perencanaan yang selanjutnya ada schedule. Schedule maksudnya di sini ialah pengaturan jadwal atau waktu. Pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan-urutan waktu yang telah direncanakan. Dalam keadaan terpaksa, schedule ini dapat dirubah, sedangkan program dan tujuan tidak dapat berubah. Maksudnya di sini ialah jika jadwal di dalam sebuah perencanaan untuk launch, misalnya nih sebuah usaha ingin launching pada hari Minggu depan, akan tetapi ada terjadi kendala. Dengan ini maksudnya schedule atau jadwal tersebut dapat berubah. Akan tetapi perencanaan program dan tujuan yang awal tadi tidak akan berubah walaupun schedule jadwalnya berubah. Inilah maksudnya. Kemudian proses kegiatan perencanaan selanjutnya itu prosedur. Prosedur maksudnya ini merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya dengan program, kalau program itu menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur menyatakan cara melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya, kalau prosedur ini, programnya misal ingin mempromosikan kepada masyarakat tentang bank syariah bahwa bank syariah ini telah syariah gitu. Kemudian prosedurnya yaitu bisa dengan cara melakukan promosi secara langsung kepada masyarakat, kemudian bisa dengan cara seminar atau bisa promosi melalui sosial media dan lain sebagainya. Kemudian proses kegiatan perencanaan yang terakhir yaitu ada budget. Budget di sini maksudnya ialah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Suatu perencanaan yang baik itu juga harus memikirkan berapa biaya atau modal awal kita membangun usaha tersebut. Tentu kita juga harus merencanakan berapa pendapatan yang harus kita dapat di masa yang akan datang.
Kemudian, unsur manajemen syariah yang kedua ada pengorganisasian. Jika mendengar kata pengorganisasian, tentu kita selalu mengkaitkannya dengan kumpulan, himpunan, organisasi, dan lain sebagainya. Pengorganisasian maksudnya di sini merupakan sebuah proses untuk menentukan apa yang perlu dilaksanakan, cara pelaksanaannya, dan siapa-siapa yang akan melaksanakannya. Pengorganisasian ini merupakan proses penciptaan dari struktur organisasi. Tanpa adanya pengorganisasian, struktur organisasi juga tidak akan tercipta. Nah, kemudian unsur selanjutnya yaitu struktur organisasi. Seperti yang dibilang tadi bahwa struktur organisasi ini tercipta karena adanya pengorganisasian. Struktur organisasi ini merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Seperti yang kita ketahui dari dulu, atau semenjak dari kita masa sekolah, struktur organisasi sudah sering kita dengar, seperti halnya di dalam kelas. Struktur organisasi misalnya di dalam kelas yang sering kita buat waktu kita SD maupun SMP maupun SMA sampai kuliah pun kita sering menggunakan struktur organisasi ini. Contohnya itu seperti misalnya wali kelas siapa di struktur organisasi awal wali kelas, kemudian di bawah dari wali kelas itu ada ketua kelas, di samping ketua kelas nanti ada wakil ketua 1, ada wakil ketua 2, kemudian di bawahnya lagi ada bendahara 1, bendahara 2, kemudian sekretaris 1, sekretaris 2, dan yang terakhir ada seksi-seksi, baik itu seksi keamanan, ada seksi kebersihan, ada seksi keterampilan, ada seksi kedisiplinan, dan lain sebagainya. Itu merupakan struktur organisasi. Kemudian yang unsur manajemen syariah yang terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan maksudnya di sini mungkin dapat disimpulkan sebagai evaluasi. Setelah melalui perencanaan yang baik, organisasinya telah ditentukan, siapa-siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan itu, dan serta sampai tujuan dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Tentu kita perlu dari pengawasan atau perlu evaluasi. Pengawasan maksudnya di sini ialah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal. Misalnya rencananya awalnya seperti ini, nanti tujuannya akhirnya harus mendapatkan hal seperti ini. Untuk mencapai itu, tentu kita harus evaluasi dan awasi berjalan gak usaha kita tersebut berdasarkan rencana-rencana yang telah ditetapkan dengan prosedur-prosedurnya. Kalau di dalam bank syariah, kelancaran operasi bank merupakan kepentingan utama bagi para manajer bank dan dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan ini juga dapat membantu mereka atau membantu manajer bank untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Adapun proses pengawasan itu meliputi kegiatan-kegiatan yang pertama, menentukan standar sebagai ukuran dari pengawasan. Yang kedua yaitu pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang lebih ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang telah diminta. Kemudian melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu perbandingan hasil akhir atau output dengan masukan atau input yang digunakan. Jadi mungkin itu saja. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah itu ada 4. Yang pertama tadi perencanaan yang baik, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga struktur organisasi, dan yang terakhir yaitu pengawasan. Keempat unsur ini tidak dapat dipisahkan, sama halnya sebagai yang telah dikatakan di awal tadi bahwa manajemen itu merupakan suatu sistem yang mana merupakan suatu konsep keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, tanpa adanya satu, misalnya tidak ada perencanaan, semua usaha atau usaha yang akan direncanakan tadi tidak akan bisa berhasil tanpa adanya rencana yang matang. Begitu juga dengan misalnya organisasinya tidak ada, itu belum tentu juga rencana atau usaha kegiatan yang akan direncanakan itu akan berhasil. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa keempat perencanaan ini tidak dapat dipisahkan dan dikatakan sebagai suatu sistem yang terikat. Jadi mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.